Definisi dari analisis kualitatif adalah pemeriksaan kimiawi tentang jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal atau campuran beberapa zat. Analisa kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa reaksi, di antaranya pereaksi golongan dan pereaksi spesifik. Kedua pereaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Analisa kualitatif dapat dilakukan secara visual dalam bentuk basah atau kering. Pada keadaan kering, dilakukan dengan pengenalan bentuk, warna bau, dan uji nyala. Sedangkan pada analisis basah, sampel dilarutkan pada pelarut yang sesuai. Pada praktikum ini dilakukan analisa kualitatif terhadap berbagai sampel untuk mengetahui berbagai macam kation atau anion yang terdapat pada sampel. Terdapat beberapa metode untuk menganalisa adanya anion dan kation dalam suatu larutan. Salah satunya adalah dengan metode secara organoleptik. Sifat-sifat organoleptik adalah sifat-sifat yang dapat diukur dengan indera, misalnya rasa, aroma, warna, dan sebagainya. Kation adalah suatu ion yang bermuatan positif. Kation terbagi menjadi 5 golongan. Golongan 1 akan membentuk endapan jika bereaksi dengan asam klorida seperti perak dan air raksa. Golongan 2, kation golongan ini bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ion golongan ini adalah raksa, bismut, tembaga, kadmium, astatin, dan lain-lain. Golongan 3, kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Namun kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Kation golongan ini adalah kobalt, besi, aluminium, dan lain-lain. Golongan 4. Kation golongan ini bereaksi dengan golongan 1, 2, dan 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Ion golongan ini adalah barium, kalsium, dan strontium. Golongan 5. Kation-kation yang umum yang tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir. Kation golongan ini meliputi magnesium, kalium, dan amonium. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Anion dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, di antaranya yang pertama, anion sederhana seperti O2-, F-, Cn-, I-, dan lain-lain. Anion oksodiskret seperti NO3-, SO42-, CO32-, dan lain-lain. Kemudian ada pula anion polimer okso seperti silikat, borat, atau fosfat terkondensasi. Kemudian ada anion kompleks halida seperti TAF6 dan kompleks anion seperti oksalat. Alat-alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, beker gelas, hot plate, pipet ukur, pipet tetes, bulb, gegep, dan botol semprot. Bahan-bahan yang digunakan adalah AgNO3, HCl, NaOH, PbNO3 2 kali, HgCl2, Na2CO3, FeCl3, KOH, K2CrO4, CH3COOH, CaCl2, Na2SO3, Na2S2O3, KBr, Ki, dan NaCl. Memasukkan AgNO3 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan NaCl ke dalam tabung reaksi. Memasukkan AgNO3 ke dalam tabung reaksi,
Kemudian ditambahkan larutan NaOH ke dalam tabung reaksi. Memasukkan PbNO3 dua kali ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan NaCl ke dalam tabung reaksi. Panaskan setelah terbentuk endapan. Memasukkan PbNO3 dua kali ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan NaOH ke dalam tabung reaksi. Memasukkan HgCl2 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan NaOH ke dalam tabung reaksi sampai terbentuk endapan. Memasukkan HgCl2 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan Na2CO3 sampai terbentuk endapan. Lalu panaskan sampai terjadi perubahan warna. Memasukkan larutan FeCl3 ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan KOH sampai terbentuk endapan, lalu tambahkan HCl. Analisa kualitatif mempunyai arti mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Definisi dari analisa kualitatif adalah pemeriksaan kimiawi tentang jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu zat tunggal atau campuran beberapa zat. Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan negatif yang menangkap satu atau lebih elektron disebut anion karena dia tertarik menuju anode. Ion bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron disebut kation karena tertarik ke katode. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Atom atau sekelompok atom yang terionisasi ditandai dengan tikatas N+ atau N-, di mana N adalah jumlah elektron yang hilang atau diperoleh. Analisa kation. 1. Kation Ag+. Ion Ag+ dan Cl- bereaksi membentuk AgCl, sehingga dapat disimpulkan bahwa kation golongan 1, terutama golongan Ag+, dapat bereaksi dengan ion klorida dan membentuk endapan putih. Kemudian Ag+ bereaksi dengan ion OH- sehingga membentuk AgOH. Selanjutnya, AgOH akan terurai menjadi Ag2O yang mengendap dan berwarna coklat. Dari percobaan dapat diketahui bahwa kation golongan 1, terutama Ag+,
1. Dapat bereaksi dengan ion klorida dan membentuk endapan putih. 2. Dapat bereaksi dengan basa, terutama yang memiliki gugus OH- dan membentuk endapan coklat. 2. Kation Pb2+. Ion Pb2+ akan bereaksi dengan Cl- membentuk PbCl2 yang berwarna putih dan kurang larut, sehingga kation golongan 1 ion Pb2+ dapat bereaksi dengan ion klor dan membentuk endapan putih. Yang dipanaskan akan menghilang. Kemudian ke analisa berikutnya, Pb2+ bereaksi dengan OH- membentuk PbOH2, sehingga kation golongan 1 terutama ion Pb2+ dapat bereaksi dengan basa, terutama yang memiliki gugus OH- dan suatu senyawa yang tidak memiliki kelarutan tinggi sehingga cenderung mengendap. Dari percobaan menunjukkan bahwa kation golongan 1 terutama ion Pb2+ 1 dapat bereaksi dengan NaCl dan membentuk endapan putih. Jika dipanaskan akan menghilang. 2. Dapat bereaksi dengan basa, terutama memiliki gugus OH- dan membentuk endapan putih dengan kelarutan yang tinggi. 3. Kation Hg2+. Ion Hg2+ bereaksi ion OH- sehingga membentuk HgOH2. Dapat disimpulkan kation golongan 1 terutama ion Hg2+ membentuk endapan merah kecoklatan. Selanjutnya, ion Hg2+ bereaksi dengan ion CO3 membentuk HgCO3. HgCO3 akan mengendap berwarna coklat. Kemudian, panaskan larutan di atas api. Pemanasan akan mengurangi HgCO3 sehingga endapan berkurang, sehingga kation golongan 1 terutama ion Hg2+ dapat bereaksi dengan ion karbonat dan akan membentuk endapan HgCO3 yang berwarna coklat dan akan menimbulkan endapan HgO jika dipanaskan. Dari percobaan menunjukkan bahwa kation golongan 1 terutama ion Hg2+ 1 dapat bereaksi dengan ion basa menimbulkan endapan coklat HgO. 2. Dapat bereaksi dengan ion karbonat membentuk endapan HgCO3 yang berwarna coklat dan endapan berkurang saat dipanaskan. 4. Kation Fe3+. FeCl3 direaksikan dengan KOH akan membentuk endapan FeOH3 atau endapan merah kecoklatan. Dapat disimpulkan kation golongan 3 terutama ion Fe3+ dapat bereaksi dengan gugus OH- pada basa dan membentuk endapan coklat FeOH3. Penambahan HCl akan melarutkan endapan atau endapan hilang tersebut. Dari percobaan menunjukkan bahwa kation golongan 3 terutama ion Fe3+, 1 dapat bereaksi dengan gugus OH- pada basa dan membentuk endapan coklat FeOH3. 2. Penambahan HCl dapat melarutkan endapan FeOH3. Kelima, kation Ca2+. CaCl2 direaksikan dengan K2CrO4 dan ditambah larutan alkohol. Larutan akan berwarna kuning dan tidak terdapat endapan yang disebabkan oleh jumlah bereaksi terlalu sedikit menyebabkan larutan belum jenuh. Setelah itu ditambahkan asam asetat encer, tetapi tidak terbentuk endapan karena asam asetat yang merupakan asam lemah dapat melarutkan klorida atau Cl-. Reaksi ini dapat menunjukkan adanya Ca2-. Adanya Ca2+ yang termasuk kation golongan 4. Dari percobaan dapat diketahui bahwa kation golongan 4 terutama ion Ca2+, 1
1. Dapat bereaksi dengan ion karbonat, warna larutan kuning dan tidak terbentuk endapan. Setelah ditambahkan etanol, terbentuk endapan kuning. Kedua, penambahan asam lemah terutama asam asetat pada endapan kuning dapat melarutkan endapan yang terbentuk. Anion golongan D yaitu CO3-2-. Praktikum ini menggunakan dua sampel. Pertama, 5 tetes NaCO3 ditambahkan 1 tetes AgNO3 sebagai reagennya, membentuk endapan putih. Reaksi yang terjadi yaitu yang kedua yaitu 5 tetes Na2CO3 ditambahkan 1 tetes AgNO3 lalu dikocok. Setelah pereaksian dari campuran larutan membentuk endapan putih dan reaksinya yaitu dari percobaan menunjukkan bahwa anion golongan oxodiesterase terutama ion CO3-2- 1 dapat bereaksi dengan AgNO3 menghasilkan endapan putih Ag2CO3. 2. Endapan tidak larut saat dipanaskan. Hal ini menunjukkan bahwa endapan Ag2CO3 memiliki kelarutan yang tinggi dan menunjukkan
adanya anion CO3 2-. Anion golongan D SO3 2- menggunakan 3 sampel, yaitu pertama 5 tetes Na2SO3 ditambahkan 1 tetes AgNO3 lalu dikocok. Setelah pereaksian, kedua larutan tidak terdapat membentuk endapan maupun perubahan warna. Reaksinya yaitu kedua 5 tetes Na2SO3 ditambahkan 5 tetes AgNO3 lalu dikocok. Tidak terbentuk endapan maupun perubahan warna setelah pereaksiannya. Reaksinya yaitu yang ketiga yaitu 5 tetes Na2S2O3 ditambahkan 6 tetes FeCl3, terjadi perubahan warna yaitu menjadi kuning, dan reaksinya yaitu anion golongan S2O3 2- yaitu 5 tetes Na2S2O3 ditambahkan 1 tetes AgNO3, tidak terjadi pembentukan warna ataupun perubahan warna, dengan reaksinya yaitu anion golongan A yaitu Br- menggunakan sampel 5 tetes KBr ditambahkan 2 tetes PbNO3 2, terbentuk endapan putih, dan reaksinya yaitu dari percobaan menunjukkan bahwa anion sederhana terutama ion Br- dapat bereaksi dengan ion Pb2+, dan membentuk endapan berwarna putih. Terbentuknya endapan menunjukkan adanya ion Br- pada KBr. Ion golongan A, I- dengan 2 sampel. Pertama, 5 tetes Ki ditambahkan 1 tetes AgNO3 membentuk endapan putih dengan reaksinya yaitu kedua, yaitu 1 mili Ki ditambahkan 4 tetes H2SO4, tidak membentuk endapan maupun perubahan warna, dengan reaksinya yaitu dari percobaan menunjukkan bahwa anion sederhana terutama ion I- 1 dapat bereaksi dengan ion Ag+ dan membentuk endapan berwarna putih. 2. Dapat bereaksi dengan ion H+ akan membentuk gas I2. Pengendapan dapat terjadi jika konsentrasi suatu senyawa melebihi kelarutannya, seperti saat mencampur pelarut atau mengubah suhunya. Pengendapan dapat terjadi dengan cepat dari larutan jenuhnya. Lima tetes Na2CO3 ditambah 1 tetes AgNO3. Reaksi Na2CO3 ditambah AgNO3 adalah Ag2CO3 ditambah 2NO3, anion CO3 2-. Data pengamatan sebelum itu adalah larutan tidak berwarna dan diketahui sesudahnya endapan putih. Data kedua, 5 tetes Na2CO3 ditambah 7 tetes AgNO3 lalu dipanaskan. Reaksinya Na2CO3 ditambah AgNO3 adalah Ag2CO3 ditambah 2NO3, anion CO3 2-. Pengamatan sebelumnya adalah larutan tidak berwarna, sesudahnya endapan putih. Data ketiga, 5 tetes Na2SO3 ditambah 1 tetes AgNO3 dan dikocok. Reaksinya adalah Na2SO3 ditambah AgNO3 adalah Ag2SO3 ditambah 2NO3, anionnya yaitu SO3 2-. Data pengamatannya sebelum adalah larutan tidak berwarna dan sesudah
ada sedikit endapan putih. Data keempat, 5 tetes Na2SO3 ditambah 5 tetes AgNO3 dikocok. Reaksinya adalah Na2SO3 ditambah AgNO3 adalah Ag2SO3 ditambah 2NO3. Anionnya adalah SO3-2. Data pengamatannya sebelum adalah larutan tidak berwarna dan sesudah ada endapan putih. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Data ke-6, 5 tetes Na2S2O3 ditambah 1 tetes AgNO3. Reaksinya Na2S2O3 ditambah AgNO3 adalah NaNO3 ditambah Ag2S2O3. Anionnya adalah S2O3-2-. Data pengamatan sebelumnya adalah larutan tidak berwarna dan sesudahnya ada endapan putih. If you don't start a conversation, Data ketujuh adalah 5 tetes KBr tambah 2 tetes PbNO3. Reaksinya KBr tambah PbNO3 adalah KNO3 ditambah PbBr2. Anionnya adalah Br. Data pengamatannya sebelum adalah larutan tidak berwarna dan sesudahnya adalah ada endapan putih. Data ke-8 adalah 5 tetes Ki ditambah 1 tetes AgNO3. Reaksinya adalah Ki ditambah AgNO3 adalah Agl tambah NO3. Anionnya adalah I-. Data pengamatannya sebelum adalah larutan tidak berwarna dan sesudahnya adalah endapan putih. Data terakhir, 1 mili Ki ditambah 4 tetes A2SO4. Reaksinya adalah Ki ditambah H2SO4 adalah K2SO4 ditambah Hi, atau 2Hi ditambah H2SO4 adalah I2 ditambah SO2 ditambah 2H2O. Anionnya adalah I-. Data pengamatan sebelum adalah larutan tidak berwarna dan sesudahnya adalah timbul sedikit gas. not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Berdasarkan percobaan yang dilakukan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Melalui prosedur analisa anion dan reaksinya dapat diketahui beberapa anion seperti CO3 2-, SO3 2-, S2O3 2-, Br, dan I-. 2. Melalui prosedur analisa kation dan reaksi dapat diketahui beberapa kation seperti Ag+, Pb2+, Hg2+, Fe3+, dan Ca2+.